Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 34 yang berbunyi, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup umat Tuhan penuh keajaiban. Tidak dapat disangkal bahwa ketika hidup kita sebagai ciptaan dan milik Tuhan ini sedang mengalami hal-hal yang sulit, naluri kita cenderung untuk mengeluh dan bahkan bisa dan dapat berujung pada keputusasaan. Akan tetapi apabila kita selalu berada di jalan kebenaran dan kekudusannya, maka kita pasti sanggup untuk menghadapinya. Sebagaimana di dalam Mazmur 37 ayat 17 ini diungkapkan bahwa Tuhan menopang orang-orang benar. Artinya, kita tidak bisa hidup sendirian menghadapi pergumulan hidup ini. Ada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menopang dan bahkan menggendong kita. Oleh karena itu, di dalam Mazmur 118 ayat 6 diungkapkan, "Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ketika umat pilihan Allah, umat Israel itu hendak berjalan menuju Kanaan, menuju kepada tanah perjanjian itu, mereka harus melewati banyak sekali tantangan. Firaun Raja Mesir berusaha mencegah mereka pergi keluar dari Mesir. Pasukan tentaranya pun diperintahkan mengejar bangsa Israel itu. Belum lagi kesulitan-kesulitan lain yang mereka alami saat berada di padang gurun. Namun justru di tengah kesulitan-kesulitan hidup tersebut, Tuhan selalu menyatakan mujizat-Nya di hadapan bangsa Israel, umat pilihannya itu. Tuhan selalu punya cara menolong dan jalannya penuh dengan keajaiban. Maka sudah terbukti 40 tahun harus menempuh perjalanan di padang gurun. Tuhan Allah memelihara Israel umat-Nya itu dengan menyediakan segala keperluan. Bahkan di dalam Ulangan 8 ayat 4 diungkapkan, "Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini." Tuhan Allah juga melindungi mereka dari serangan-serangan musuh. Kita pun akan mengalami dan merasakan karya-karya Tuhan Allah yang ajaib apabila kita hidup di jalan kudus-Nya. Dia bukan hanya melihat kita dalam hal kebutuhan jasmani, tetapi berkat-berkat rohani juga dicurahkannya atas diri kita yang senantiasa mau membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-Nya sehari-hari. Puncaknya adalah di mana Tuhan Yesus telah membuktikan melalui pengorbanannya sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Oleh kasih-Nya yang begitu besar itulah, maka kita beroleh keselamatan hingga sampai kepada kehidupan yang kekal di surga, sebagaimana yang telah dijanjikannya. Oleh karena itu, mari jangan sekali-kali kita keluar dari jalan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus terus. Di dalam segala keadaan, mari tetaplah bertahan untuk tetap beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Jangan beralih kepada yang lain. Ingatlah akan janji Tuhan seperti yang dituliskan pada Mazmur 37 ayat 23 ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, bahwa kami harus sadari betul hidup sebagai umat milik Tuhan itu sungguh penuh banyak keajaiban, banyak tanda-tanda ajaib, banyak mujizat yang terus kami alami dalam hidup kami, sehingga kami tidak harus goyah di dalam tetap beriman kepada satu Tuhan yang sungguh tetap menyertai memberkati kami, karena tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain, tidak ada dewa lain yang bisa menyerupai Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang esa, yang harus kami sungguh-sungguh puji dan muliakan dalam seluruh aspek diri kami. Dan apabila saat ini kami mengalami pergumulan hal-hal yang berkaitan dengan iman percaya kami yang secara rohani itu sering kali juga terganggu oleh hal-hal pergumulan yang masuk ke dalam diri kami akibat juga segala bentuk bisikan kuasa-kuasa kegelapan, supaya kami tetap mengandalkan pertolongan Roh Kudus pasti memampukan kami untuk melawannya. Dan ketika sakit penyakit yang tidak dapat kami hindari berada pada diri kami sekarang dalam bentuk sakit penyakit apapun, juga kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong, membantu kami untuk memulihkan, menyembuhkan kami dari segala gangguan sakit penyakit apapun juga, baik jasmani itu maupun juga penyakit rohani kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami sungguh-sungguh berani untuk menyatakan kebenaran firman-Mu itu, dan senantiasa dapat mengangkat diri kami ini di dalam posisi sebagai anak-anak Tuhan yang memang mengandalkan kuasa kasih pertolongan Tuhan saja, dan mampukan kami untuk benar-benar berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut kehendak diri kami, karena kami hanya berdoa dan senantiasa mengucap syukur di dalam pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.